Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatona. Saya berasal dari Bangka Belitung. Sekarang saya sedang belajar menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor, program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi penelitian saya berupa interview dalam rangka memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Industri Halal dengan dosen pengampu Miss Anita SEI MEC. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian berupa survei sederhana yang saya lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana orang di sekitar saya bersikap dalam menentukan keputusan untuk mengkonsumsi produk halal, serta mengumpulkan informasi terkait pemahamannya tentang industri halal dan keberadaannya. Sehingga pada hakikatnya tujuan utama dari wawancara yang saya lakukan ini adalah bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwasanya penting kita untuk mengkonsumsi produk halal. Serta ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat bahwasanya keberadaan industri halal adalah sebuah keharusan di tengah-tengah umat muslim. Sebab umat muslim makan makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya. Sehingga adanya industri halal adalah sebuah wasilah bagi umat muslim untuk patuh terhadap hukum syariat. Pada wawancara kali ini, kami mengumpulkan 6 data responden, 3 orang mewakili generasi millennials dan 3 orang mewakili dari generasi Z. Adapun aspek-aspek yang kami tinjau, yang pertama adalah usia, kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah pengeluaran individu setiap bulan, kemudian yang keempat adalah pengalaman dan pengetahuan responden terhadap industri halal dan produk halal. Kemudian kami memberikan beberapa pertanyaan kepada responden terkait kebiasaan dan pengalaman responden pada saat memberi keputusan untuk mengkonsumsi produk halal. Adapun kasus-kasus yang kami fokuskan pada penelitian kali ini, yakni kebiasaan responden pada saat membeli daging mentah, kemudian kebiasaan responden pada saat membeli makanan kemasan. Kemudian selanjutnya, kebiasaan responden pada saat berkunjung ke kafe atau ke restoran. Kemudian kebiasaan responden pada saat menggunakan produk kosmetika. Kemudian yang terakhir, kebiasaan responden pada saat mengkonsumsi obat. Kemudian di kolom terakhir kami menyelipkan kolom untuk saran kepada lembaga atau pemerintah mungkin untuk diri sendiri terkait bagaimana agar individu merasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk halal. Selanjutnya, kami melakukan wawancara dengan 2 cara. Yang pertama, wawancara secara langsung, dan yang kedua, kami melakukan wawancara secara tidak langsung, melalui Google Form. Dari hasil yang kami kumpulkan, sehingga kami dapat menarik kesimpulan bahwa generasi Z dan generasi millennials memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebab generasi millennials dan generasi Z sangat dominan hidup di Indonesia sekarang. Kedua generasi ini memberikan efek vertikal terhadap masyarakat pada saat memberi keputusan untuk mengkonsumsi produk halal. Artinya, semakin bertambah usia masyarakat, semakin bertambah pula pengeluaran masyarakat, maka semakin meningkat pula tingkat peduli masyarakat terhadap caranya atau terhadap kebiasaannya untuk mengkonsumsi produk halal. Adapun faktor lainnya adalah pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peduli masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal. Selain itu, ada faktor lain juga yang menurut saya wajib kita fokuskan agar tingkat peduli masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal itu meningkat, yakni sosialisasi khusus untuk perempuan. Sebab sebagaimana perempuan di Indonesia pada umumnya, mereka merupakan sosok yang dominan dalam rumah tangga atau dalam individu. Perempuan adalah sosok dominan pada saat berbelanja. Jadi apabila kita sudah mulai untuk sosialisasi secara menyeluruh kepada kaum hawa, artinya kaum hawa bisa lebih peduli, kaum hawa lebih bisa peka terhadap kebiasaan untuk mengkonsumsi produk halal. Namun pada realitanya, terutama pada wawancara yang saya lakukan, bil khusus di daerah saya, pedesaan di Bangka Belitung, untuk pengetahuan
pengetahuan tentang industri halal dan produk halal sangat minim. Yang mereka tahu adalah mengkonsumsi adalah perkara yang wajib untuk bertahan hidup. Sehingga mereka tidak terlalu peduli akan hal-hal yang berbau halal dan berbau haram. Karena pada hakikatnya mereka hanya ingin mencukupi kebutuhan, yaitu kebutuhan nafsunya. Sehingga menurut saya hal ini merupakan PR penting bagi pewawancara dan pendengar semua terhadap bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat baik itu di kota atau di pedesaan untuk mengkonsumsi produk halal yang akan mereka konsumsi. Setelah itu barulah pada akhir wawancara kami mengumpulkan beberapa saran dari responden. Yang pertama, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat agar lebih aware untuk mengkonsumsi produk halal, maka yang perlu dilakukan yang pertama adalah selalu bertanya apabila ingin membeli suatu produk dan barang untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya mengkonsumsi produk halal. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus melakukan sertifikasi halal kepada barang yang berupa kemasan ataupun non kemasan agar masyarakat merasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi barang yang halal. Kemudian yang keempat adalah penambahan fasilitas penyedia halal. Artinya di sini menyediakan industri halal yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi, sehingga dapat dijamah atau dicapai oleh masyarakat yang walaupun hidupnya di desa terpencil. Kemudian yang kelima, adanya saling support antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, antara individu satu dengan individu lainnya, sehingga saling termotivasi untuk mengkonsumsi produk halal, hingga pada akhirnya akan menciptakan maslahah kepada masyarakat di muka bumi ini. Mungkin sekian penjelasan ringkasan sekaligus kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.